Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 19 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha sempurna, manusia dan ciptaan lainnya Kau kehendaki disempurnakan oleh Roh-Mu yang telah Kau janjikan. Semoga kami terbuka menerima daya hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan ayat 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengikut-pengikut pun tiada lain akhirnya hidupnya. Maut pasti datang, tetapi mereka mengharapkan hidup di seberang maut. Sebagaimana Yesus menerjang maut mencapai hidup sejati, demikian pula mereka mengharapkan berkat daya kekuatannya dapat ikut serta dalam hidup yang sama. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu,
Hubungan kita dengan Bapa dan antar kita sendiri akan dimahkotai dalam Kristus. Kita hidup karena Kristus. Maka kita pun mengisi hidup dengan penuh tanggung jawab untuk menghormati sesama sebagai bentuk wujud cinta kasih kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, pertanggungjawabkanlah hidupmu dengan mengabdikan dirimu dengan cinta yang mewujudkan kasih persaudaraan bagi sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas Roh Putramu yang dilimpahkan kepada kami. Bila kami berkumpul mengikuti perjamuan, semoga daya kekuatan hidup yang pokok itu jangan sampai meninggalkan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.